Untuk itu sebelum kita ya seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan. Mas Kepe. Puji syukur kami naikkan kepada Allah dan selamat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah boleh kembali mengumpulkan kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau boleh memberkati kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti. Hanya boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mendengar Mazmur 136 ayat yang 1 sampai 3 di bawah laptop. Kasih setia Allah kepada kami sekarang. Itu membacanya sedikit berani. Bersyukurlah kepada Tuhan
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, Bersyukurlah kepada Tuhan segala benar. bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan lagu Sungguh Bangga Bapa. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita persiapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita terambil dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Kalau sudah, kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa. Ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau belajar untuk merenungkan firman-Mu. Berkuasalah atas hati dan pikiran kami dan pimpinan Roh Kudus-Mu yang menyertai kami supaya kami mengerti lebih jauh tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saya terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Bacaan Alkitab kita di hari ini dari Amsal 3 ayat 13 sampai 20 akan dibacakan dari rekan pemuda. Tiba berikut berkat dari hikmat. Ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, ia dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala-galanya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ayat 20. Dengan pengetahuannya air samudera raya berjalan dan awan meningkat. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang saat ini beribadah
bersama melalui channel YouTube Polkat GP Bukit Kasih Surabaya. Nah, sebelum saya bicara tentang lebih jauh mengenai ayat dari Amsal 3 ayat 13-20, saya berharap kepada rekan-rekan pemuda yang saat ini mengikuti ibadah bersama dengan kita, setidaknya kalian aktif dengan cara absensi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengisi nama kalian absen di bawah video ini, yaitu di kolom komentar. Jadi saya berharap kalian setelah ibadah ini selesai, kalian mengisi nama kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan bukan hanya mulai hari ini saja, tetapi ibadah selanjutnya, saya berharap rekan-rekan pemuda yang sudah mengikuti ibadah, isi absen nama kalian. Jadi para pengurus pemuda bisa tahu siapa saja yang selalu mengikuti ibadah melalui channel YouTube ini. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut. Nah, bicara mengenai Amsal 3 ayat 13-20. Nah, saya mau bicara sedikit mengenai pemuda. Pemuda itu biasanya mempunyai 3 hal dalam pikirannya, yaitu biasanya pertama, pemuda mempunyai keinginan yang besar. Kedua, pemuda selalu mempunyai cita-cita yang besar. Ketiga, pemuda itu selalu mempunyai harapan yang besar ke depan. Nah, kalau dikatakan belum ada 3 hal itu, biasanya sih belum boleh dikatakan pemuda. Mungkin secara jasmani atau secara usia sudah memasuki usia pemuda, tetapi mungkin secara pola pikir bisa dikatakan mungkin masih beranjak mulai dewasa. Karena apa? Mungkin saja masih berharap kepada ketergantungan kepada orang tua, minta ini dan minta itu, tetapi belum bisa berpikir untuk lebih dewasa ke depan seperti anak-anak Tuhan yang selalu ingin maju dan mempunyai harapan yang besar. Nah, walaupun kita tahu mungkin orang tua pada dasarnya tetap selama mereka masih panjang umur, mereka akan tetap selalu mengasihi anak-anaknya. Tetapi bagaimana kita sebagai pemuda keluar dari area zona nyaman untuk berpikir ke depan, mempunyai harapan yang besar, mempunyai cita-cita yang besar, mempunyai keinginan yang besar untuk merubah nasib atau hidup kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal bisa membanggakan orang tua. Itulah yang bisa dikatakan pemuda. Oke, sekarang kita bicara tentang tema kita hari ini, yaitu berhikmat di era digital. Nah, kalau kita bicara hikmat berarti bisa dikatakan hubungan atau komunikasi kita antara manusia dengan Tuhan. Nah, era digital berarti kita bicara tentang teknologi. Di zaman teknologi, di zaman ilmu pengetahuan yang sekarang sudah jauh lebih maju atau sains. Nah, kalau sudah bicara tentang era teknologi, kita berada di posisi yang sekarang di zaman teknologi yang sudah maju. Nah, bicara tentang hikmat berarti pertanyaannya komunikasi manusia dengan Tuhan. Nah, kita tahu sekarang di masa pandemi virus ini banyak hal yang segala sesuatunya harus dari rumah. Dan saya tekankan lagi kepada rekan-rekan pemuda, tetap selalu jalankan protokol kesehatan dimanapun kalian berada selama pandemi virus ini masih ada. Jadi sayangi diri kalian dan terutama sayangi buat keluarga kalian sendiri, orang tua secara khususnya. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan. Sebenarnya tidak susah, tetapi pertanyaannya mau atau tidak. Kalau kalian memilih mau, berarti puji Tuhan, syukur kalian sudah mengawali dengan hal yang baik, mulai dari diri sendiri dan keluarga. Bicara tentang hikmat dan di era digital ini, sekarang kita tahu bahwa segala sesuatunya kembali lagi bekerja di rumah, belajar di rumah, dan kita harus menggunakan gadget kita harus menggunakan komputer kita, segala sesuatu harus dari rumah. Bahkan dengan kuliah pun kita harus dari rumah, belajar di rumah. Nah, yang mau ditekankan dalam firman Tuhan hari ini yaitu, sudahkah kita berhikmat menggunakan gadget kita? Sudahkah kita berhikmat melakukan kehidupan kita di dalam dunia maya, dalam online penuh dengan hikmat dan bijaksana? Itu pertanyaannya di dalam firman Tuhan di hari ini. Nah, kita tahu banyak terjadi kasus di masa pandemi ini.
Sudah banyak mungkin salah satu dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang mungkin harus keluar dari pekerjaan karena di PHK karena perusahaannya mengalami omset yang turun drastis dan tidak bisa membayar karyawannya. Otomatis banyak mungkin dari rekan-rekan ataupun keluarga kita, orang tua kita, bahkan di luar sana yang harus PHK kehilangan pekerjaan gara-gara pandemi. Tetapi sekarang kita tidak mau dituntut untuk menggunakan gadget kita dengan cara bijaksana, yaitu mencari informasi dengan hal-hal yang baik. Nah, bicara tentang hikmat, berarti pertanyaannya sekarang, sudahkah kita sebagai pemuda, rekan-rekan pemuda yang takut akan Tuhan, selalu minta pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan untuk menggunakan gadget kita untuk hal yang baik, untuk hal yang positif? Sudahkah seperti itu? Puji Tuhan kalau dari rekan-rekan sudah melakukan hal itu. Nah, bicara tentang hikmat tadi, saya mau berbicara tentang mengenai hikmat Tuhan yang ada di Amsal 1 ayat 7. Di situ dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Pertanyaannya sekarang, kita ada berada di posisi yang pertama tadi, yaitu takut akan Tuhan, atau mungkin kita selalu menghina hikmat dan didikan? Karena kita bicara tentang pemuda, pada dasarnya pemuda itu yang saya alami dulu ya, tidak bisa dipungkiri bahwa pemuda itu selalu penuh dengan emosi, kemungkinan, ya kan, selalu penuh dengan egois, keinginan, idealis yang tinggi. Nah, itu wajar. Karena bisa dikatakan pemuda itu adalah di fase yang mungkin biasa mencari jati diri untuk yang baik untuk dirinya sendiri. Karena kita mungkin belum tahu ke depan seperti apa, cita-cita kita seperti apa. Karena tadi itu kita udah mempunyai keinginan yang besar, cita-cita yang besar, kemauan yang besar, harapan yang besar, sehingga kita mencari jalan gimana caranya untuk mencapai hal itu. Tetapi sangat disayangkan ketika kita mempunyai harapan itu, kita keluar dari jalur yang tidak dikenal Tuhan. Tetapi saya berharap punya harapan besar buat rekan-rekan pemuda semua. Ketika kita punya harapan yang besar, cita-cita yang besar, kita selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang tadi Tuhan ajarkan di Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Berarti ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberikan pengetahuan dan jalan yang terbaik buat kita. Tuhan akan menuntunkan rekan-rekan pemuda semua dan kita semua bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang berhasil di depan sana. Jadi jangan perlu khawatir tentang ke depan seperti apa. Mungkin saat ini kita berada di posisi yang tidak tahu, rekan-rekan pemuda. Kita menjalani saat ini mungkin masih sekolah, belum selesai pendidikan ataupun masih kuliah, dan mungkin nanti ke depan masih memikirkan jalan pekerjaan apa yang harus saya jalani, bahwa apakah masa depan saya bisa membanggakan orang tua, apakah saya bisa merubah nasib saya menjadi lebih baik. Itu selalu ada pertanyaan dan selalu menghantui dalam pikiran rekan-rekan semua. Dan itu normatif ya, kalau saya bilang itu normatif. Semua manusia, khususnya laki-laki, pasti berharap suatu saat ingin menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang berhasil. Dan mungkin saat ini pun rekan-rekan pemuda masih berharap dan mempunyai harapan yang besar yang saat ini belum tahu tapi kemana saya bisa harus mencapai tujuan itu, ya kan? Nah, makanya di sini dikatakan ketika kita berharap kepada Tuhan dengan penuh hikmat Tuhan, Tuhan pun akan memberikan pengetahuan, Tuhan pun akan memberikan pimpinan kemana kita harus melangkah, dan kita harus imani itu. Karena kalau tidak begitu, saya yakin juga rekan-rekan pasti pada akhirnya yang dikhawatirkan akan keluar dari jalurnya karena mengandalkan kekuatan dan pikiran kita sendiri. Kita tidak pernah mengandalkan Tuhan dalam tingkah laku kita dan perbuatan kita. Amsal 16 ayat 16 di situ dikatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Berarti sepenuhnya hikmat itu hanya Tuhan yang memberikan kepada kita semua. Pengetahuan itu hanya daripada Tuhan. Ketika kita menyombongkan diri dan kita mengandalkan kekuatan bahwa saya bisa,
dengan kekuatan saya bisa dengan kemampuan kita. Ingat, di saat itulah sebenarnya kita sudah jatuh dan jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita berserah dan mengandalkan Tuhan, saya ingin belajar untuk lebih baik lagi. Tuhan, tolong saya, pimpin hidup saya ingin mempunyai cita-cita yang mungkin lebih baik dari yang sekarang. Saya ingin membanggakan orang tua saya ingin suatu saat mempunyai keluarga yang berhasil dan mempunyai bahtera yang baik. Tapi saya saat ini mungkin belum tahu kemana. Ungkapkanlah perasaan dan harapan kita kepada Tuhan melalui doa dan ucapan syukur, selama kita tetap konsisten melakukan firman Tuhan berakal budi yang baik dan percaya sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Sebelum saya akhiri, saya mau mengutip suatu cerita, yaitu ada seorang anak, dia melihat ibunya sedang menyulam sesuatu, dan si anak bingung melihat ibunya. Apa yang dilakukan ibunya? Karena yang dilihat dari bawah itu tampak seperti benang kusut yang tidak beraturan. Lalu si anak bertanya kepada si ibu, apa yang ibu lakukan? Lalu si ibu menjawab, tunggu ya nak, nanti ibu akan memberitahu. Akhirnya si ibu tersebut sudah selesai menyulam. Lalu si anak diajaknya untuk ke pangkuan ibunya. Mari nak, sini, duduk di pangkuan ibu. Lalu ibunya menunjukkan hasil sulamannya kepada anaknya. Begitu terkejutnya si anak melihat sulaman ibunya, karena apa yang dia lihat di bawah ternyata tidak sama dengan yang dia lihat di atas. Di atas tampak begitu bagus, rangkaian bunga yang penuh warna-warni, tidak seperti yang di bawah. Dan itulah hasil ibu menyulam tadi. Ini hasil ibu yang ibu buat yang dari atas, tidak sama dengan ketika kamu melihat dari bawah. Nah, dari cerita ini saya mau mengajak buat rekan-rekan semua. Saat ini mungkin kita semua dan rekan-rekan pemuda yang saat ini menonton berada di posisi yang masih tidak jelas. Bisa dikatakan masih suram kemana tujuan kita. Apakah ke depan sana kita berhasil atau tidak? Saya ingatkan, jangan pernah khawatir. Cerita ini menggambarkan buat kita semua. Ketika kita berjalan saat ini tetap mengandalkan Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan dan melakukan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dan percaya sepenuhnya pada Tuhan. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Itu dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti firman ini, ayat ini mengatakan dan mengingatkan kita semua, kita tidak perlu khawatir. Mungkin kita ada di posisi yang tadi seperti yang dilihat si anak, seperti benang kusut tidak jelas apa itu. Tetapi yakinlah, Tuhan sudah punya rencana yang indah buat kalian. Tuhan sudah punya rencana yang indah buat masa depan rekan-rekan semua, selama kita tetap berserah dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan memberkati rekan-rekan semua. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Padamu Tuhan dan Allah.
Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan-Mu yang sudah Tuhan berikan buat kami dan rekan-rekan semua sampai di hari ini. Dan terima kasih juga atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan, dan kiranya Tuhan senantiasa menuntun kami menjadi pemuda-pemudi yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami mulai belajar untuk kembali berbuat yang lebih baik mulai dari sekarang. Hal-hal yang tidak berkenan sebelumnya kami mau berubah. Kami mau menjadi pemuda yang berkarakter di dalam Tuhan dan mempunyai rencana impian yang besar, dan rencana dan impian itu kami yakin ketika kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam Tuhan, Tuhan sudah punya rencana yang baik dari setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan kami yakin dalam kehidupan saat ini kami mungkin masih belum bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan nanti. Tetapi ketika kami percaya di dalam firman-Mu, Yeremia 29 ayat 11, bahwa Engkau punya rencana yang indah dan rancangan damai sejahtera buat kami semua, dan kami amini bahwa kami akan punya rencana yang indah juga yang Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi negara ini, dan terutama buat pemimpin bangsa ini, presiden dan wakil presiden. Tuhan senantiasa memberkati selalu dalam kehidupan sebagai pemimpin bangsa dan negara ini. Jadikanlah presiden dan wakil presiden menjadi pimpinan yang penuh hikmat dan takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, dan Tuhan berikan rasa adil dan bijaksana sehingga negara tercinta ini selalu dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Berkati juga pemerintah yang jajaran-jajarannya sampai di tingkat kota kami di kota Surabaya ini ya Tuhan, secara khusus juga buat wali kota kami Bu Risma. Tuhan berkati selalu dalam kehidupan beliau dan keluarga, dan terlebih dalam menjalani pemerintahan di kota Surabaya ini ya Tuhan. Tuhan berikan selalu hikmat dan bijaksana sehingga dalam mengambil keputusan selalu untuk hal yang baik untuk masyarakat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga selalu bahwa kondisi pandemi virus ini, harapan kami bisa segera berakhir di kota kami Surabaya, bahkan di negara kami tercinta Indonesia ini. Kami tepiskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa pandemi virus ini boleh berakhir karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja di bangsa dan bumi ini. Tuhan senantiasa memberkati selalu, sehingga pelayanan dan kasih Tuhan selalu nyata dalam setiap kehidupan kami. Terlebih dalam gereja kami Bukit Kasih, Tuhan senantiasa berkati, dan kami rindu ya Tuhan bahwa kami bisa beribadah kembali seperti dulu, beribadah di rumah-Mu dengan kondisi yang normal ya Tuhan. Kami berharap semuanya dapat terjadi karena kasih-Mu. Berkati juga ya Tuhan buat pendeta kami, Bapak Pendeta Leon Papat beserta keluarga, dan Ibu Pendeta Ana Teopeori dalam setiap kehidupan dan pelayanan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan dan berkati selalu dalam pelayanan mereka dan keluarga mereka, sehingga biarkanlah semuanya itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati juga buat presbiter, BPPJ, karyawan gereja, tim kerja pembangunan gedung serbaguna dan sekolah TK. Tuhan berkati selalu dalam setiap rancangan dan rencana kami yang kami lakukan, dan berkati dalam setiap keluarga mereka, dan harapan kami biarkanlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi, karena kami yakin segala sesuatunya akan berjalan dengan baik karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan pemuda yang saat ini mungkin dalam pendidikan. Tuhan berkati selalu dalam rencana kehidupan ke depan, cita-cita mereka. Begitu juga dalam mereka yang mungkin saat ini sedang berharap untuk mendapatkan pendamping hidup juga. Tuhan berkati selalu, tuntun mereka untuk hal yang baik, dan Tuhan tuntun mereka agar mereka punya rencana yang semua daripada Tuhan, sehingga dia berjalan dalam alur yang Tuhan berikan, sehingga dalam cita-cita yang terbaik dan rencana pekerjaan juga mungkin berharap bisa mendapat pekerjaan terbaik.
Tuhan berikan juga pimpinan kemana mereka harus mencari pekerjaan dan kemana mereka harus mencari pendamping, dan kita yakin ya Tuhan sudah berikan yang terbaik buat rekan-rekan semua. Tuhan berkati juga buat keluarga dan orang tua kami semua dalam setiap kehidupan pekerjaan dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Begitu juga buat pemuda ataupun keluarga orang tua yang saat ini sedang sakit ya Tuhan, ataupun dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pulihkan mereka sehingga kembali sehat dan kembali pulih dan ada sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh katakan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya yang sakit disembuhkan dengan kuasa dan kasih Tuhan. Berkati juga buat dokter yang mungkin senantiasa memberikan semangat maupun perawat, Tuhan berkati mereka semua. Tuhan berkati juga buat pemuda yang saat ini atau rekan-rekan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan, sehingga di dalam usia yang baru mereka menjadi lebih bijaksana lagi, lebih hikmat daripada Tuhan, menjadi pemuda yang benar-benar berkarakter di dalam Tuhan, dan rencana-rencana ke depan biarkanlah Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu sampai hari ini. Dan inilah rangkaian doa syafaat kami yang jauh daripada sempurna, dan kami yakin ya Tuhan akan berikan yang terbaik. Dan kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mendengar dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajari kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita saatnya memberi persembahan. Namun untuk sambil persembahan dijalankan diiringi dengan pujian Di Sini Aku Bawa Tuhan. Ya Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Kami tadi sudah menyisihkan apa yang kami punya ya Bapa untuk persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami agar berguna bagi kerajaan surga-Mu ya Bapa di muka bumi. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, teman-teman sekalian, saatnya kini tiba di penghujung ibadah. Namun sebelum kita mengakhirnya, kita nyanyikan lagu yang terambil dari Kidung Jemaat 376 1 dan 2. Ikut tinggal saja.
Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk bangkit berdiri. Pergilah senantiasa dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang telah kita dengar. Angkatlah hati dan pikiran kalian arahkan pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai rekan-rekan pemuda dan kita sekalian selama-lamanya.